Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa yang berbahagia, pantas kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas, bermuajahah dalam perkuliahan religion. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama ya. Oke, kerukunan antar umat beragama atau di dalam prinsip ajaran Islam adalah tasamuh, yaitu kerukunan antar umat, karakteristik agama Islam, bentuk-bentuk kerahmatan Islam, karakteristik kerahmatan Islam, ukhuwah atau yang disebut persaudaraan. Ini ruang lingkupnya yang akan kita bahas bersama ya. Jadi prinsip dalam ajaran Islam diantaranya ada tasamuh, tawazun, tadabbur dan lain sebagainya. Lah, tasamuh ini adalah toleransi, tepo seliro, tenggang rasa dan sebagainya. Kerukunan antar umat beragama ini kita mulai dari makna Islam itu sendiri. Jadi makna Islam yaitu damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat dan patuh. Jadi kalau ada ayat yang berbunyi udkhulu fis-silmi kafah itu adalah menyeluruh ya. Artinya ajaran Islam yang membawa kita dalam suatu kedamaian, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, meskipun belum secara eksplisit disebutkan Islam, tetapi makna dan substansi ajarannya adalah sama. Jadi pada prinsipnya pada zaman Nabi Adam alaihissalam itu sudah disebut agama tauhid, mentauhidkan kepada Allah ya. Walaupun secara eksplisit belum menggunakan kata Islam. Baru secara eksplisit yaitu zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ini adalah karakteristik agama Islam ya, dan dijelaskan dalam Quran. Di antaranya adalah fitrah hidup manusia. Karena memberi petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia, baik suatu keyakinan, perasaan maupun pikiran, sesuai kebutuhan hidup manusia. Jadi di sini disebutkan yaitu sebagai fitrah hidup. Fitrah yaitu naluri manusia, gitu ya. Jadi pada hakikatnya sebelum manusia mengenal Allah, sebelum manusia mengenal Islam, itu di Pulau Jawa sudah ada penduduknya. Itu pun tidak serta-merta dia itu adalah memposisikan sebagai makhluk yang paling super, enggak. Dia mencari suatu zat untuk perlindungan. Makanya berkembang adanya faham politeisme, ada dinamisme dan lain sebagainya gitu ya. Tapi hakikatnya Islam adalah merupakan suatu kebutuhan hidup manusia. Ini dalam Quran surat Ar-Rum ya. Cara yang selanjutnya ajarannya sempurna mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi Al-Quran itu memuat berbagai aspek. Baik itu adalah aspek ibadah, hubungan manusia dengan Allah yang disebut hablum minallah, dan hubungan sesama manusia yang disebut hablum minan nas, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Terus kebenarannya adalah mutlak, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Terus Islam mengajarkan suatu keseimbangan, tawazun ya. Itu dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Prinsip ajaran Islam adalah keseimbangan atau tawazun. Sebagaimana kalau para mahasiswa habis sholat ya,
berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya di dunia minta hasanah dan di akhirat minta hasanah, kan gitu. Supaya di dunia diberikan suatu kebaikan, di akhirat juga diberikan suatu kebaikan. Demikian juga hadis Nabi yang menjelaskan laisa minna man la yarham saghirana wa la yubaqqir kabirana. Ya. Bukan umatku kalau yang muda tidak hormat kepada yang tua dan yang tua tidak sayang kepada yang muda. Jadi ini prinsip tawazun, keseimbangan. Jadi tidak diakui kalau ada seorang mahasiswa tidak hormat kepada dosennya dan dosen tidak sayang kepada mahasiswanya. Loh, itu disebutkan dalam hadis Nabi, laisa minna, bukan umatku. Wah, ini ancaman keras kalau saya mengatakan demikian, ya. Terus yang selanjutnya adalah fleksibilitas di dalam ajaran Islam itu sendiri, fleksibel dan ringan, ya. Maka kita mengenal adanya yaitu prinsip hukum Islam. Suatu contoh begini, fleksibilitasnya itu apa? Suatu contoh di situ fleksibilitas atau elastisitas dari hukum Islam itu yang pertama adalah taqlilut takallif. Ya. Taqlilut takallif itu adalah artinya yaitu memudahkan beban. Satu contoh begini. Kalau syarat orang mengerjakan sholat itu harus berdiri. Ya gitu ya. Tapi bagi orang sakit yang sedang dirawat di rumah sakit, yaitu boleh dengan duduk. Kalau duduk nggak bisa, yaitu tidur miring menghadap ke kiblat. Kalau tidur miring nggak bisa, yaitu melumah. Ya. Kalau melumah aja nggak bisa, ya disolatkan, berarti nggak bernafas. Itu namanya fleksibilitas. Tidak harus aturan tuh kaku, harus berdiri. Itu taqlilut takallif. Yang berikutnya adalah adamul kharaj. Taqlilut takallif yang kedua adalah adamul kharaj. Artinya adalah menyedikitkan beban. Menyedikitkan beban itu begini. Kalau Anda sholat zuhur, ya kan? Sholat zuhur itu ketentuannya adalah 4 rakaat. Tapi kalau Anda pas menjadi musafir. Musafir itu adalah perjalanan jauh. Dalam konteks ijtihad ulama Imam Syafi'i yaitu minimal 90 km. Ya, kita sini Semarang itu sudah diberikan suatu rukhsah keringanan yaitu sholat qashar yang tadinya 4 rakaat, sholat zuhur bisa dikerjakan dengan 2 rakaat selama dalam perjalanan ya. Nah, gitu. Tapi kok umpama saja Anda mau menggabung dengan sholat asar, bisa namanya jamak qashar. Nanti sholat zuhur 2 rakaat salam, terus sholat lagi asar 2 rakaat salam. Itu namanya jamak qashar. Dilakukan dalam perjalanan. Umpama saja kok Anda dari pagi ya berjalan ke sampai ke Semarang, terus sana hanya memberikan surat, balik lagi, ya kan? Ternyata masih sholat zuhur, terus Anda di rumah sholat jamak qashar itu nggak boleh, nggak sah. Jadi sholat jamak qashar atau sholat jamak itu dilakukan di dalam suatu perjalanan. Itulah yang namanya fleksibilitas. Elastisitas hukum Islam yang ketiga adalah disebutkan at-tadriju fi tasyri', yaitu bertahap di dalam turunnya ayat. Satu contoh begini. Dulu masalah khamr, masalah minuman keras, pertama kali dijelaskan bahwa khamr itu ada manfaatnya, tapi madaratnya lebih banyak, ya kan? Terus umat Islam pada waktu itu masih minum gitu, tapi begitu turun lagi yaitu ada seorang imam, ya, ada seorang sahabat pada waktu mau mengimami baca Qur'annya keliru, yaitu kebetulan surat Al-Kafirun seharusnya la a'budu ma ta'budun, la-nya enggak dibaca a'budu ma ta'budun, saya menyembah Tuhanmu, gitu ya. Nah itu kan sudah keluar dari konteks Islamnya, dia bisa keluar dari Islamnya gitu. Makanya ayat berikutnya adalah wala taqrabus shalah, janganlah kamu mendekati salat tatkala kamu itu
sedang mabuk. Artinya larangan mabuk pada waktu mau sholat. Lah, ayat yang terakhir itu adalah hurimat alaikumul khamr ya. Jadi frontal mabuk dari dalam semasa kehidupan sebagai seorang muslim itu diharamkan. Itu ayat berturut supaya umat Islam pada waktu itu tidak merasa berat. Itu namanya yaitu elastisitas hukum Islam. Inilah fleksibelnya Islam itu begitu. Berlaku universal sejak zaman Nabi sampai sekarang pun Islam tetap fleksibel, ya kan? Tetap fleksibel. Artinya fleksibel itu diterapkan di segala zaman itu sesuai. Seperti antimu cocok untuk darat, perjalanan darat, laut dan udara, gitu ya. Itu namanya bentuk fleksibilitas. Oke, para mahasiswa yang berbahagia. Berikutnya ini bentuk-bentuk kerahmatan Islam ya. Ada ta'abbudi, ada ta'aquh dan lain sebagainya ya. Nah, ini bentuk-bentuk kerahmatan. Islam menunjukkan jalan hidup yang benar dengan ajaran yang baik yang supaya rasional maupun yang pertama rasional, yang kedua adalah ta'aquh, yaitu yang satu yang rasional dan irasional itu bisa dipikir gitu. Ya, ini bentuk kerahmatan. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam diturunkan itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi yang mendapatkan rahmatan itu tidak hanya orang muslim aja, orang non muslim itu masuk pada rahmatan lil alamin. Rahmat segala alam ini. Ini akan menuju ke konteksnya tadi. Ini karakteristik kerahmatan Islam, yaitu ajaran universal, tidak dikhususkan golongan tertentu atau masa tertentu. Rasional gitu ya. Terus agama kemanusiaan dan agama keberadaban. Ya, keberadaban Islam itu puncaknya yaitu pada waktu zaman Abbasiyah. Puncaknya yaitu di pusat Baghdad, kota Baghdad itu sekarang Irak. Itu 2/3 dunia dikuasai oleh Islam. Amerika belum kelihatan, Eropa belum jelas, Afrika masih tenggelam. Tapi Islam sudah menunjukkan keberadaban, kejayaan Islam. Gitu ya. Terus ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Ini sebagai dasar kerukunan umat beragama. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim dengan saling menghormati dan menghargai relativitas masing-masing sebagai sifat dasar manusia, seperti dalam perbedaan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwakum. Jadi sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, ya kan? Damaikanlah di antara keduanya kalau terjadi suatu perselisihan, ya. Jadi Islam itu zaman pada waktu zaman Rasulullah pun juga ada dua ormas. Kalau sekarang dua ormas ya, ada dua kelompok. Dua-duanya adalah penyokong dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya kan? Jadi zaman Nabi itu sekali lagi ada dua kelompok yang menyokong dakwahnya Rasul, dan dua kelompok ini adalah juga hidup rukun, ya, tidak merasa satu yang paling bagus. Jadi kaum Muhajirin itu adalah kaum orang Islam Quraisy yang bersama-sama Rasul, yaitu derek hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor orang yang menyambut kedatangan Rasulullah. Ya. Dalam pemilihan ini khalifah setelah Nabi Muhammad itu kan terjadi, ya kan, perpecahan dua kelompok, bukan perpecahan ya, perbedaan dua kelompok, saya mengatakan gitu. Apa itu? Kaum Ansor dan Muhajirin. Yang berhak adalah kaum Muhajirin, kaum Ansor ya. Kaum Muhajirin yaitu menyalonkan Umar bin Khattab. Demikian juga kaum Ansor yaitu menyalurkan sendiri. Lah pada waktu itulah kebijakan Umar yang tadi ditunjuk dari kaum Muhajirin langsung mengangkat tangan Abu Bakar. Ini khalifah kita, Abu Bakar As-Siddiq. Disepakati oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin, tapi ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kenapa engkau mengucapkan? Iya, ya namanya jabatan itu amanah. Kalau saya tidak bisa menjalankan amanah, niscaya neraka sudah di ambang pintu.
itu Abu Bakar. Jadi jabatan bukan dicari, dan di luar dugaan bahwa Abu Bakar itu akan diangkat menjadi khalifah oleh para sahabat. Luar biasa ya. Oke. Jadi sesama muslim sekarang berkembang ya. Dulu waktu saya kecil itu di Indonesia itu ada dua, ya kan? Dua kelompok. Kalau enggak orang Islam Muhammadiyah, orang Islam NU, Nahdlatul Ulama. Dan ini pun saya mengatakan ini adalah sama-sama berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Yaitu tokohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun itu adalah satu guru. Di Indonesia dia telah belajar dengan Mbah Kiai Soleh Darat Semarang. Dua-duanya ini satu guru. Makanya kalau Mbah Hasyim Asy'ari itu memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan Kakanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan memanggil Kiai Haji Hasyim Asy'ari yaitu Adinda. Loh itu. Dan dulu yang diamalkan sama, ya kan, dalam perkembangannya lain itu fakta sejarah gitu ya. Ya, dulu katakanlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kalau subuh pakai kunut, Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai kunut. Ya kan? Terus kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebut Nabi Muhammad dengan Sayyidina Muhammad, demikian juga. Yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengatakan memakai Sayyidina Muhammad. Selawatnya begitu sama. Dalam perkembangannya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Perserikatan Muhammadiyah. Dalam perkembangan ada dinamika dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan pada waktu di Arab pun itu satu guru, ya kan? Satu guru di Arab termasuk yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah salah satunya. Oke ya. Nah, sekarang banyak sekali ya kelompok-kelompok Islam, ada MTA, ada Dewan Dakwah Indonesia, ada Lembaga Dakwah Indonesia, terus ada Mujahidin, Ansarut Tauhid dan sebagainya. Itu adalah merupakan saudara-saudara kita, makanya perlu ada namanya tali ukhuwah Islamiyah. Perbedaan dalam ubudiyah, tidak beribadah, itu hanya cabang kecil aja, tapi kita harus saling menghormati. Yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia tanpa melihat sara. Perbedaan agama adalah konsekuensi kebebasan yang diberikan Allah karena bukan penghalang untuk saling berinteraksi sosial dan membantu. Jadi ini toleransi, trik kerukunan umat beragama itu ada toleransi umat seagama, terus ada toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga adalah toleransi umat beragama dengan pemerintah. Ini sesuai konteks Rasulullah pada waktu Rasulullah memimpin pemerintahan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan di kota Madinah, yaitu ada Yahudi, Nasrani, dan Islam sebagai mayoritas, akan tetapi bisa hidup rukun. Tali ikatannya apa? Yaitu piagam Madinah. Cocok. Yang berlaku di Indonesia itu sudah sama zaman Nabi. Gitu aja ya para mahasiswa. Saya kira cukup. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.